Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana atau step by stepnya membuat desain logo dari awal sampai selesai versi Mas Ogin, oke? Yang pastinya sesuai pengalaman saya ketika membuatnya, teman-teman. Baik, langsung saja mari kita simak videonya. Baik teman-teman, bagaimana videonya? Dari awal sketsanya dan sampai selesainya ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya logo yang sudah selesai. Nah, sesuai dengan judul video kita kali ini, kita akan membahas cara bagaimana membuat desain logo dari dasar awal sampai selesai. Oke, nah di sini sudah ada logo yang sudah jadinya dan sudah diberikan efeknya supaya lebih kelihatan realistis atau lebih enak dipandang atau lebih bagus dilihatnya. Nah, sebelumnya teman-teman kita praktek cara bagaimana membuat logonya. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini logo itu ada beberapa macam yang sudah saya ketahui sejauh ini ya. Nah, yang pertama logo itu yang sudah saya ketahui ada 7. Yang pertama yaitu wordmark logo. Nah, contohnya seperti gambar atau logo di sini di bawah ini ya. Dan kemudian pictorial mark logo dan gambarnya juga ada, nanti saya berikan contohnya seperti ini. Dan kemudian yang ketiga yaitu abstract mark logo. Nanti contohnya ada di bawah ini juga seperti ini. Kemudian letter form logo, logonya juga ada di bawah seperti ini, nanti saya contohkan ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu emblem logo, seperti ini contohnya. Dan yang keenam maskot logo, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir yaitu combination logo, dan yang seperti ini contohnya. Oke. Untuk teman perlu ketahui apa dari kesemua ini. Nah, dari kesemua ini ada perbedaan sedikit dan perbedaan antara logo-logonya tersebut. Nah, kalau biasanya yang pertama ini wordmark logo itu biasanya logo yang menjelaskan perusahaan-perusahaan, yang ibaratnya perusahaan-perusahaan lebih identik ke perusahaan seperti itu. Nah, kalau pictorial mark logo ini biasa disebut sih logo yang menggambarkan hanya sederhananya saja, beda dengan perusahaan. Nah, kalau yang ketiga ini abstract mark logo, yaitu logo yang bentuk desainnya itu tidak jelas tapi mempunyai makna akan suatu branding tersebut. Nah, itu abstract mark logo. Nah, kalau yang keempat ini letter form logo, itu adalah logo yang berupa huruf yang didesain sedemikian rupa kelihatan bagus. Nah, jadi intinya letter form logo ini adalah logo yang berbentuk huruf.
Nah, kemudian kalau emblem logo ini yaitu bisa dibilang ada unsur dari letter form logo dan diberikan hiasan, mungkin dikasih hiasan seperti perisai atau enggak bulatan di belakangnya atau enggak dan lain sebagainya, yaitu elemen-elemen yang ditambahkan setelah letter form logo di belakangnya itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu maskot logo. Seperti yang teman-teman ketahui ya, mungkin ada yang belum tahu, di sini maskot logo logonya itu berupa objek. Objeknya itu seperti manusia atau tidak hewan atau tidak benda-benda yang merupai objek lah, seperti itu ya. Nah, itu adalah maskot logo. Nah, kalau yang terakhir ini combination logo, yaitu seperti yang kita ketahui ya, kombinasi artinya itu kan, jadi kombinasi-kombinasi dari beberapa elemen atau beberapa objek atau beberapa huruf yang dijadikan jadi satu kesatuan menjadi logo. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum ketahui, saya jelaskan sesuai pengetahuan saya yang sudah ketahui sejauh ini, yaitu ini logo-logo tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya juga sudah membuat coret-coretan ya, sketsa kasarnya ya, sketsa mentahannya, yang seperti teman-teman lihat di video awal tadi, bagaimana proses awal dari kita membuat desain logo. Nah, karena memang sih di lain hal itu ada beberapa desainer juga, ada yang mencoretnya langsung di atas kertas, mengsketsanya di atas kertas, ataupun langsung mengsketsanya di digitalnya atau di laptop atau di iPad dan sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan sederhananya saja yang pada umumnya biasanya desainer-desainer mensketsa suatu logo di atas kertas terlebih dahulu sebelum dia aplikasikan ke digital. Nah, di sini saya sudah sediakan ya, sudah saya fotokan. Nah, di sini jadinya seperti ini. Oke, kita langsung saja praktek ya. Yang ini kita pinggirkan dulu, ke bawahkan atau ke ataskan. Nah, kita kesampingkan saja ya. Nah, di sini kita ketengahkan aja seperti ini. Oke. Nah, karena di sini logonya adalah simple, mungkin di sini lebih identik ke logo mark atau lebih identik ke kombinasi logo. Jadi logo kombinasi lah, karena di sini kan ibaratnya di sini logonya bulat dan yang ininya segitiga ini adalah logo pen tool ya. Di aplikasi desain grafis pasti tidak sangat dan pastinya juga sangat familiar, yaitu pen tool, karena pen tool filosofinya yaitu membuat outline seperti itu ya. Jadi di sini bullet ini adalah melambangkan si user pengguna pen tool tersebut. Oke, karena ini bullet, kita langsung saja taruh di sini ya. Aplikasikan, kita perbesar dulu. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, langsung saja. Misalnya seperti ini, kita lock dulu supaya tidak kemana-mana. Kita perbesar dulu, ya, supaya nanti teman-teman mudah dalam mengeditnya atau membuat desain outline-nya terlebih dahulu, karena di sini desainnya hanya outline-nya saja tanpa pewarnaan dan sebagainya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita lock atau enggak kita opacity, kita transparankan dulu supaya mudah. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya kalau saya membuat logo seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru kita lock. Nah, oke. Nah, awal pertama yang kita buat ketika kita membuat logo, kita membuat hal yang paling mudah dulu. Nah, misalnya, di sini misalnya logo tersebut ada bentuk bulat. Nah, karena bentuk bulat ini mudah kita buat, kita menggunakan ellipse tool ini. Nah, baru kita bulat seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita cocokkan dengan garis yang sudah. Nah, di sini sebelumnya juga maaf, sebelum teman-teman membuat logo atau teman-teman sudah proses menaruh gambar kasaran atau mentahannya, sketsanya di digital atau di aplikasi desain. Nah, setelah itu teman-teman lebih bagusnya, alangkah baiknya teman-teman membuat garis-garis seperti ini nih. Nah, di sini ada garis-garis putus 1 2 3 dan seterusnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau di Corel sendiri caranya seperti ini. Nah, di sini kan ada garis diameter pembatas. Nah, teman-teman bisa klik kiri, tarik. Nah, akan keluar seperti ini. Oke.
Nah, ulangi lagi, klik kiri di sini, kemudian tarik ke samping. Nah, itu untuk garis lurus ke bawah. Nah, kalau untuk garis lurus ke atas, nah dari di sini ambilnya, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi lagi, klik kiri, tarik ke bawah. Oke. Nah, kita lanjutin saja logo yang ini ya. Nah, karena logonya bulat, nah kita sesuaikan saja dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya, supaya nanti hasilnya rapih antara sisi lain dengan sisi yang lainnya. Nah, di sini sudah. Nah, misalnya kita ingin ketebalannya seperti ini. Nah, tinggal kita atur ketebalan si garis di sini. Misalnya di sini ketebalannya kalau nggak salah 70 tadi saya sudah buat ya sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sesuaikan dengan garis-garis pembatas sisi dari sisi satu dan sisi lainnya, supaya nanti kelihatannya rapi lah teman-teman ketika melihat hasil akhirnya. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Oke, misalnya sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita membuat objek atau outline yang pen tool ini. Nah, tadi kan si bulat ini kan sudah, nah istilahnya si user pen toolnya ini. Nah, sekarang kita buat objek si pen toolnya ini. Nah, dengan cara kalau di sini saya menggunakan pen tool sendiri. Nah, karena kan objeknya lurus. Nah, sebenarnya sih bisa teman-teman kalau sudah ada yang terbiasa pakai 3 point curve atau pakai pen tool atau pakai 2 point line dan lain sebagainya ya. Nah, dan pastinya sesuai selera atau sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu. Oke. Nah, kita buat objeknya terlebih dahulu dengan cara ini ya, klik pen tool kemudian klik kiri di sini. Nah, klik kemudian tarik ke bawah, sesuaikan. Kemudian klik lagi di sini, kemudian klik di sini. Oke. Kemudian klik lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah tekan enter. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita seperti biasa tebalkan dulu ya. Kita tebalkan dengan cara di sini. Kita rubah. So, kita ketik manual 70 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, karena di sini karena di sini garisnya masih belum melengkung ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri garisnya di sini belum melengkung seperti ini ya. Nah, caranya teman-teman bisa klik objek ini ya. Kemudian kita tekan F10. Nah, kemudian kita tekan lagi, klik di ujung ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan ini. Nah, baru kita bisa lengkungkan seperti ini. Nah, menyesuaikan garis aja ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kita buat satu lagi. Nah, karena di sini objeknya kiri dan kanan sama, jadi teman-teman tidak usah membuat kedua kalinya seperti yang tadi saya buat tadi. Nah, caranya teman-teman tinggal tekan copy paste saja, Ctrl+C kemudian Ctrl+V. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita flipkan horizontalnya. Nah, di sini ya. Oke, nah seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena di logo mentahannya ini di sininya terputus ya. Nah, di sini kan saya contohkan juga yang sudah jadinya. Nah, di sini saya manualnya saja ya, supaya teman-teman tahu prakteknya bagaimana dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Oke, di sini cara bagaimana memutuskannya. Nah, caranya kalau saya sendiri menggunakan teknik crop. Nah, di sini saya pakai rectangle tool. Nah, menyesuaikan dengan garis tersebut. Nah, caranya kita tarik dulu rectangle-nya, klik kiri seperti ini ya. Sesuaikannya garisnya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini juga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan mouse-nya. Nah, kita klik rectangle yang sudah kita buat atau objek kotak panjang ini ya. Kemudian kita tekan shift sambil kita tahan dan kita tekan objek ellipse tool ini atau objek bulat tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih tekan klik yang trim ini ya. Klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita biarkan. Nah, kita hilangkan dulu yang ininya, objek kotak panjang tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tekan shape tool. Nah, shape tool di sini ya. Nah, kalau enggak tekan F10. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kalau sudah berubah seperti ini kursornya, teman-teman arahkan ke titik 4 ini. Dengan cara klik, blok titik 4-nya, klik tahan kiri seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pergi di sini. Nah, di sini ada break off. Klik. Nah, fungsi dari break off ini adalah menghapus si curve tersebut. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa blok si curve, misalnya curve si garis outline satu ini. Nah, pertama misalnya ya, saya indikan dulu. Nah, seperti ini kita dilihat. Nah, seperti itu aja ya. Nah, udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan saja besar kecilnya atau menyesuaikan antara kiri kanannya, misalnya seperti ini. Saya tarik supaya seimbang, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita grupkan. Oke teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita hapus saja. Anggap saja yang logo ini sudah jadi dari yang tadi sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mendesain logo yang teman-teman inginkan atau teman-teman sudah rencanakan dari awal. Nah, di sini saya hanya mencontohkan sederhananya proses step by stepnya dari awal sampai pertama ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya teman-teman ingin memberikan efek dari logo tersebut supaya tidak terlalu lebih enak dipandang lah. Nah, misalnya di sini saya sudah kasih efek seperti kelihatannya besi seperti itu ya, metal silver lah seperti itu. Nah, ini saya kasih backgroundnya abu-abu supaya lebih lihat realistis. Nah, kalau yang ini transparannya. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin memberikan logo seperti ini, kita harus memakai aplikasi atau software Photoshop biasanya. Kalau saya biasanya seperti itu, karena di Photoshop ini dia lebih memanipulasi objek dan lain sebagainya yang berkaitan tentang manipulasi objek seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, seperti itulah video atau contoh tutorial step by stepnya dalam membuat desain logo. Oke. Oh iya teman-teman, di sini saya hanya mencontohkan sederhananya bagaimana cara membuat desain logo. Nah, di sini juga logonya hanya untuk buat latihan, dan pastinya logo tersebut juga sudah ada yang memilikinya ya teman-teman, dan yang pastinya juga logo tersebut tidak untuk dijual. Nah, jadi di sini videonya bertujuan untuk teman-teman lebih tahu bagaimana cara mendesain suatu logo dan latihan buat teman-teman, supaya teman-teman tahulah proses bagaimana membuat logo dari awal sketsa sampai selesai logo tersebut. Oke teman-teman. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana atau step by stepnya membuat desain logo dari awal sampai selesai versi Mas Ogin. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini. Oke, supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.